Guys, temenin aku bikin es serut yuk. Kita serut dulu es batunya pakai alat. Kalau udah aku mau tambahin sirup koko pandan. Sekarang aku mau ambil topping coklat di kulkas. Ini buat ditaburin di atas esnya. Loh, kok es serutku hilang? Jangan-jangan ada monster pencuri es serut. Kita bikin lagi es serutnya, tapi pakai cabe biar tahu rasa pencurinya. Kita pakein coklat biar kayak asli. Waktunya beraksi. Jatah kataku 1000, buat apa? Ini nggak guna banget. Nak, jatah katamu banyak ya. Kamu harus bicara ya, nak. Jangan terlalu pendiam. Iya ma, tapi kita kan orang miskin, emang berhak bicara ya. Jangan berpikir begitu, nak. Hai guys. Apaan sih orang miskin itu nyapa-nyapa? Udah, cuekin aja, nggak usah ditanggepin. Ternyata dia dapat jatah kata. Lihat deh jam tangan baru gue, harganya 200 juta. Gue juga baru beli tas 300 juta. Ren, lo beli apa? Gak usah ditanya dia mah, dia kan miskin, mana bisa beli barang mahal. Udah aku duga, aku nggak bisa ngomong apa-apa, nggak ada yang mau temenan sama aku. Selama lo miskin, lo nggak berhak ngomong. Kalau lo udah kaya, baru boleh ngobrol sama kita. Jangan dengerin mereka, ayo ikut aku. Kenapa kamu narik aku? Kan nggak ada orang yang mau bicara sama orang miskin. Kamu cuma salah pilih teman aja kok, masih banyak orang baik yang mau bicara sama kamu. Hai Ren, apa kabar? 3 diamond. Aduh, nggak bisa bolos dong, mana hari ini ada pelajaran mat lagi. Aku kan belum ngerjain PR. Ya udah deh, mau gimana lagi? Ren, aku baru jualan cilok nih, bantu beli dong. Murah kok. Diamondku nggak cukup, An. Ih, bohong, dasar aja kamu pelit. Semoga harimu Senin terus. Ye, bener-bener tuh orang. Aduh, lapar, tapi diamondku cuma 10. Ya udahlah, tahan lapar aja. Gak makan, gak minum. Aduh, haus banget. Wah, akhirnya aku bisa beli minum. Cu, tolong nenek haus sekali, cu. Ini, Nek. Makasih, cu. Sama-sama, Nek. Nah, tolong anak ibu, dia butuh makan. Kami belum makan 5 hari. Iya, Bu. Cepat beli makan ya untuk kalian. Makasih, Nak. Kamu baik sekali. Diamondku. Hah? 3 triliun? Pilih jodohku nggak bisa jalan atau nggak bisa makan. Kalau jodohku nggak bisa makan, nanti dia mati. Tapi aku juga nggak mau jodohku nggak bisa jalan. Kalau lo berhasil ketemuin jodoh lo, kutukan dia bakal hilang kok. Kalau gitu nggak bisa jalan aja deh. Guys, kalian ada lihat cowok yang nggak bisa jalan nggak di sini? Cowok lumpuh, maksud lo? Gue nggak lihat sih. Kayaknya nggak ada. Pengumuman, dicari dokter yang bisa menyembuhkan pangeran. Hah? Emangnya pangeran kenapa? Gue denger berita sih kena penyakit aneh. Pangeran lumpuh. Saya boleh coba mengobati pangeran? Bocah ingusan seperti kamu, pergi sana. Saya yakin bisa menyembuhkan pangeran. Baiklah, tapi kalau gagal kamu akan dihukum mati. Permisi pangeran. Silahkan masuk, kamu yang mau mengobati saya ya. Kaki saya lumpuh, saya nggak bisa berjalan. Coba pangeran berjalan sekarang. Mana bisa, sudah saya bilang saya nggak bisa jalan. Loh, kok tiba-tiba saya bisa jalan ya? Ini ajaib banget. Sebagai imbalannya, kamu mau kan jadi pacarku? Ren, mama belikan kamu boneka baru nih. Wah, lucu banget. Aku mau kasih nama dia Lucy. Makasih, Mas. Sama-sama sayangku. Ren, kenalin ini pacar baru mama, namanya Om Reno. Halo, Om Reno. Halo Ren, anak manis. Mama sama Om Reno mau pergi liburan keluar kota 1 minggu. Kamu jaga rumah ya. Ya, aku mau ikut. Aku mau jagain Mama. Gak usah khawatir Ren, kan ada Om. Om bakal jagain mama kamu. Om sayang banget sama dia. Ren, kami berangkat dulu ya. Iya, Om. Ren, Om ada kabar buruk. Kabar buruk apa, Om? Mama mana? Kok Om pulang sendirian? Mamamu meninggal karena sakit di tengah jalan. Gak mungkin. Mama kan sehat-sehat aja tadinya. Ya, umur kan gak ada yang tahu. Sekarang semua harta mamamu termasuk rumah ini menjadi milik Om. Kenapa Mama ninggalin aku? Lucy, aku kangen Mama. Ren, mamamu belum meninggal. Dia disekap di gudang oleh Om Reno. Ren, kamu lagi ngapain? Jatah bohong kamu ada berapa, nak? Cuma 1, Ma. Aku nggak boleh bohong. Nak, kalau papa tanya mama pergi kemana, bilang aja mama lagi pergi ke pasar ya. Emangnya Mama mau pergi kemana? Pergi arisan sama temen-temen dong. Tapi, Ma, aku nggak mau bohong. Sekali-kali nggak apa-apa, Ren. Nak, mama kemana ya? Ke pasar, Pa. Oh, tumben banget dia mau ke pasar. Biasanya dia malas. Ren, please tolongin gue. Tolongin apa, lah? Gue lupa kerjain tugas biologi, Ren. Jadi gue mau bolos aja. Ntar kalau ditanya Pak Guru, bilang aja gue lagi sakit ya. Tapi, lah. Lo nggak mau nolongin besti lo yang malang ini? Ren, Lala kemana? Dia nggak masuk. Iya, dia sakit, Pak.
Oke deh. Sis, kalau jatah bohong kita habis, apa yang bakal terjadi ya? Katanya sih wajah kita bakal kena sihir. Waduh, Emangnya jatah bohong lo sisa dikit? Idih, lu suka bohong ya? enggak kok, masih banyak. Hah? Astaga, Ren. Nak, jatah katamu berapa? 20, Ma. Udah, jangan banyak ngomong, ntar abis lagi. Ren, bagi jatah kata dong, gue butuh buat presentasi tugas ntar. Jatah kata lo ada berapa? Punyaku sisa 3. Ya, abis dong sekarang. Ren, perutmu sakit ya? Kenapa? Sakit mah, Bu. Tadi telat makan. Kok jatah kataku ada lagi? Ren, si Riko kasih jatah katanya buat lo. Sekarang dia udah nggak bisa ngomong. Baik banget, Riko. Aku mau kasih semua jatah kataku untuk kamu. Hah? Kamu kenapa kasih aku? Bukannya kita udah jadi mantan? Dia nggak bisa jawab, jatah katanya udah habis. Ren, ini gue kasih semua jatah kata gue buat lo. Kamu bukannya benci ya sama aku selama ini? Kenapa ya orang-orang aneh hari ini? Jatah kataku jadi banyak sekarang. Ya udahlah, bersyukur aja. Ren, udah mau jam 6, jatah kata lo udah habis belum? Masih banyak dong kan, hari ini semua orang baik banget sama aku. Lah kan semua orang harus habisin jatah katanya sebelum jam 6, kalau nggak bakal dikutuk jadi... Jadi apa? Jadi... Gampang banget, nama aku ya Ren lah. Loh, kok salah? Nama asli aku siapa? Kamu lupa ingatan ya? Nama kamu ya Ren lah. Mama bohong kalau aku nggak tahu nama asliku, aku nggak bisa ketemu jodoh, Ma. Lupain aja soal jodohmu itu. Pa, please kasih tahu aku siapa nama asli aku. Sebenarnya kamu anak pungut, Ren. Kami menemukan kamu di tempat sampah depan rumah waktu bayi. Ren, kita semua diundang ke istana. Raja dan Ratu lagi cari putri mereka yang hilang. Hah, Raja dan Ratu masih cari putri mereka yang udah hilang 17 tahun yang lalu itu? Kak, ayo kita siap-siap ke istana. Ah, males ah. Emang dengan ke istana bisa bantu aku cari nama asli aku? Ya nggak apa-apa, refreshing aja ke istana. Daftar nama-nama cewek di Google. Stefani. Coba Elis, Kak. Kakak kan dibuang, pasti kakak miskin. Mana mungkin namanya keren gitu. Selamat datang di istana. Kami mencari putri kami yang hilang 17 tahun yang lalu, namanya Esmeralda. Esmeralda? 50 tahun atau 70 tahun? Ini maksudnya apa? Lo bisa pilih sisa umur lo sendiri, Ren. Ya aku mau umur panjang lah. Yang pengen orang tuanya umur panjang, like dan subscribe ya. Lala, kamu pilih sisa umur berapa? Seminggu, Ren, soalnya gue bosan hidup. Gak boleh gitu, hidup adalah anugerah, harus kita syukuri. Papa, mama, aku pulang. Kebetulan kamu pulang, nak. Kita harus temani papa ke dokter. Papa sakit apa? Papa bingung, sisa umur papa pilihannya cuma 1 hari. Hasil cek kesehatan papa belum keluar. Belum, padahal udah lama ceknya, tapi belum ada kabar dari dokter. Ya udah, ayo ke dokter buat tanya langsung. Dok, saya mau tanya hasil cek kesehatan saya beberapa bulan lalu. Kok belum ada ya? Waduh, maaf nih Pak, saya ada 2 kabar. Yang satu kabar baik, yang satu lagi kabar buruk. Apa tuh, Apa Dok? tuh kabar baiknya? Kabar baiknya sisa umur Bapak masih ada 1 bulan. Kabar buruknya bulan kemarin saya lupa kasih tahu Bapak info ini. Semua yang aku katakan akan jadi kenyataan. Seru nih. Nak, hari ini papa nggak bisa antar kamu ya, ban mobil papa bocor. Hah, andai aja ada helikopter. Ren, sini deh cepetan. Mama kenapa teriak-teriak? Ada helikopter di depan rumah kita. Helikopter. Kesepian banget aku tiap hari di rumah sendirian. Papa pergi kerja, mama pergi arisan. Andai aja aku punya adik. Hai, halo kakak. Hah, kamu siapa? Aku adikmu lah. Yang bener aja, mukanya mirip banget sama aku. Enak aja, cakepan aku lah. Ren, bikin gue jadi orang kaya dong. Oke, aku mau Lala jadi orang kaya. Kayak apa? Kayak monyet. Ren, cumi, kenapa muka gue jadi muka monyet? Ih, lagian kamu sih. Mau kaya malah jadi monyet. Cumi kau. Seumur hidup cuma bisa makan daging atau sayur. Aku kan gak suka sayur. Nak, kamu pilih makan sayur kan seumur hidup? Enggak, Ma, aku pilih daging. Dasar anak bodoh, daging itu nggak sehat. Lah, Ma, jangan dipaksa. Ren kan memang nggak suka makan sayur dari kecil. Guys, mau ke kantin bareng nggak? Kantin sekolah kan udah ditutup, Ren. Kok bisa? Iya, bu kantin ketahuan jualan daging. Kan kata pemerintah semua orang wajib makan sayur. Nggak boleh ada yang makan daging. Oh, jadi udah nggak ada orang yang boleh jualan daging? Iya, emang lo nggak tahu semua orang kan wajib pilih sayur. Jangan bilang lo pilih daging ya. Enggak kok. Aduh, lapar banget. Gak bisa nemu penjual daging lagi. Saya penjual daging satu-satunya di kota ini. Kamu mau beli 1 kilonya 1 juta? Mahal banget. Ya sudah, kalau nggak mau beli, paling kamu mati kelaparan. Saya mau beli, tapi boleh kan dicicil bayarnya? Boleh, ini dagingnya. Akhirnya udah kenyang makan daging. Jangan tangkap Diam saya. Oh, itu kan penjual daging yang tadi. Ren, lo kenal penjual daging itu? Dia ditangkap polisi karena menjual daging manusia.
Ren, kok sisa umur lo banyak banget sih? Iya dong, aku kan selalu bahagia. Aduh, sisa umur gue tinggal 7 hari lagi, gimana ya? Makanya kamu jangan sedih, harus bahagia. Ren, kok lo bisa bahagia terus sih? Iya, mungkin aku beruntung. Ayahmu telepon nih. Iya, Bu. Halo, Ayah. Mamamu kecelakaan parah, sekarang dia di rumah sakit bakti. Aku kesana sekarang. Dokter, mama saya bakal baik-baik aja kan? Maaf, kemungkinan besar mamamu tidak bisa selamat. Lukanya sangat parah, terkena saraf otak. Aku nggak mau kehilangan mama. Ren, sisa umur lo jadi kritis. Lo nggak boleh sedih lagi ya. Mana bisa aku nggak sedih sedangkan mamaku kritis. Emangnya lo mau mati bareng mama lo? Lebih baik begitu kan daripada aku kehilangan mama. Mama, please bangun, jangan tinggalin aku. Anakku. Mama, dokter, mamaku sadar. Ini keajaiban, mamamu sudah melewati masa kritisnya. Wah, umur aku masih panjang. Umur lo bakal nambah setiap lo berbuat baik. Kalau berbuat jahat gimana? Ya, bakal berkurang umur lo. Ma, mau aku bantuin masak gak? Enggak, jangan ganggu mama. Mama gak suka lihat mukamu. Sana pergi. Papa mau jalan-jalan ke mall gak? Ogah, males banget ke mall sama kamu. Mending sama adik. Adik, ayo kita ke mall berdua. Adikku tersayang mau makan malam bareng gak? Gak mau, gue tuh malu punya kakak jelek kayak lo. Bahkan monyet di taman safari aja lebih cakep daripada lo. Buat apa aku hidup, semua orang gak suka sama aku. Mending aku berbuat jahat aja. Dek, kamu jatuh dari sepeda ya? Bagus deh jadi luka. Apaan sih lo, bukan yang ngobatin gue? Mama, anak kesayangan mama jatuh tuh dari sepeda. Seru banget ya. Matamu seru, kasihan banget adik anak kesayangan mama. Harusnya kamu aja yang jatuh, Ren. Kasian banget adik, anakku tercinta, kakinya lecet. Baru lecet dikit doang, lebay deh. Diam kamu Ren, lebih baik kamu hilang dari dunia, tau nggak? Emang bentar lagi bakal hilang kok. Maafin aku, sebenarnya aku sayang sama kalian. Selamat tinggal. Sisa umur aku tinggal 24 jam. Dek, lihat deh, kakak bisa sulap uang 10.000 ini jadi 100.000 loh. Langsung aja kita gulung ya. Kakak ngapain sih? Tuh, Dek. Uangnya berubah jadi 100.000. Terus gue harus bilang wow gitu, nggak lucu lo. Papa lagi sibuk nggak? Aku pengen ngobrol banyak sama papa. Bisa nggak sih jangan ganggu? Tuh kan papa jadi salah transfer uang ke orang. Maafin aku, Pa. Dasar bodoh. Ma, aku pengen cobain masakan mama sekali aja seumur hidup. Masak aja sendiri. Mama tuh gak suka sama kamu. Mama pengennya punya anak pertama cowok, bukan cewek. Jadi mama nyesel lahirin aku. Iyalah, apalagi kamu beban keluarga. Tiap hari cuma ngabisin beras aja di rumah. Ren, kamu mau kemana malam-malam gini? Aku mau naik gunung, sisa umurku tinggal 1 jam. Aku gak mau meninggoy di rumah dan nyusahin keluargaku. Ren, sebenarnya aku cinta banget sama kamu. Aku rela mati buat kamu. Reza, sisa umur aku tinggal 1 hari. Pa, tolongin aku bagi sisa umur sedikit dong. Enak aja, sisa umur papa aja tinggal 60 tahun. Kamu janji jangan sampai bertemu mamamu ya. Kalau ketemu dia, kamu kabur aja. Kenapa sih sejak papa dan mama berpisah, papa ngelarang aku ketemu mama? Mamamu itu orang jahat, dia bakal nyakitin kamu. Sisa umur gue masih 60 tahun. Gue juga masih 70 tahun. Sisa umur lo berapa, Ren? 20 jam. Ren, tadi gue lihat papa lo punya pacar baru lo, seumuran kita lagi. Masa sih? Nak, kamu harus ikut mama. Ma, kata papa, mama selingkuh dan tinggalin papa. Mama jahat. Papamu bohong, nak. Dia fitnah mama biar kamu benci sama mama. Papamu mau membunuh kamu dan menikah lagi sama cewek barunya. Dia licik dan jahat, Ren. Sisa umurku tinggal 5 menit, Ma. Itu karena papa menaruh racun di makananmu selama ini. Apa? Papa tega banget. Papa sengaja melarang kamu bertemu mama karena dia tahu mama pasti akan memberikan semua sisa umur mama untuk kamu. Ma, jangan tinggalin aku. Uang 500 juta atau melihat cara meninggal orang? Mending tahu cara meninggal orang kan? Ntar hidup lo jadi nggak tenang kebayang-bayang cara meninggal orang mulu. Ren, liatin cara meninggal papa dong, soalnya papa takut mati. Oke, Pa. Cara meninggal papa dimakan buaya. Astaga, kalau gitu papa nggak mau mancing ikan lagi. Tapi kan pekerjaan papa nelayan. Kamu mau papa mati? Ya enggak sih, Pa. Ren, gue sama keluarga gue mau liburan ke gunung berapi, lo mau ikut gak? Aduh, mending jangan deh, soalnya gunung itu bakal meletus. Ren, kok lo ngomong gitu sih? Orang gue mau pergi, dasar anak kunyuk. Tapi aku bisa melihat cara meninggal kamu. Gue nggak percaya tahayul, pokoknya gue nggak bakal percaya sampai gue lihat langsung. Ren, lo tahu nggak Lala sekeluarga meninggal karena gunung berapi meletus. Astaga, andai aja Lala dengerin aku tadi. Lo bisa lihat cara meninggal orang. Iya, aku bisa tahu. Jangan deket-deket gue mulai sekarang dan jangan pernah mencoba untuk ramal gue. Kenapa?